Shalom anak-anak Tuhan, selamat datang ke Sunday School Online. Sebelum kita mulakan ibadah Sunday School Online kita, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus di atas penyertaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Kau telah berikan. Tuhan, bagi kami memulakan ibadah kami pada hari ini Yesus, biarlah Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini.
Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan bukalah hati dan pemikiran kami agar dapat mempelajari firman-Mu, dan berkatilah kami serta anak-anak yang mendengar firman-Mu. Semua ini kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengar lagi satu cerita yang bertajuk Allah berfirman kepada Yakub dalam Kejadian pasal 27 ayat 41 hingga 46, Kejadian pasal 28 ayat 1 hingga 5 dan 10 hingga 12. Aku sangat marah sekali. Yakub telah menipuku untuk hak kesulunganku, dan sekarang dia sudah mencuri berkatku. Aku benci dia, aku benci Yakub. Mungkin ayah akan meninggal tidak lama lagi. Selepas itu aku akan bunuh Yakub. Kemudian Ribka terdengar kata-kata Esau yang ingin membunuh Yakub. Ribka berkata kepada Yakub, "Yakub, dengarlah. Esau amat marah. Dia sangat marah sehingga dia merancang untuk membunuhmu. Pergilah ke Haran, tempat asalku. Engkau boleh tinggal di sana bersama bapak saudaramu Laban. Aku akan mengirimkan kabar apabila kemarahan Esau sudah reda. Kemudian barulah engkau boleh pulang ke rumah semula." Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Ishak, suamiku, biarlah Yakub pergi ke Haran ke rumah abangku. Di sana dia dapat mencari seorang gadis yang percaya dan takut akan Tuhan. Dia boleh mengambil seorang istri daripada keluarga Laban." Kemudian Ishak pun berkata kepada Yakub, "Yakub, janganlah berkawin dengan wanita Kanaan dari tempat kita ini, karena mereka tidak takut Tuhan. Pergilah ke Haran kepada bapak saudaramu Laban dan nikahi salah seorang daripada anak perempuannya. Semoga Allah memberkatimu dan memberikanmu banyak anak dan cucu. Semoga dia membawa engkau kembali dan memberi engkau mewarisi tanah tempat kita ini seperti yang Allah telah janjikan kepada Abraham." Pada hari yang sama, Yakub mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibunya. Tetapi dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Esau. Semasa dia berangkat, dia tidak membawa apa-apa bersamanya, karena dia tidak mahu Esau tahu yang dia pergi ke Haran. Yakub berjalan melalui gunung, lembah, dan hutan. Sekali-sekala dia berehat di bawah pokok-pokok. Yakub tidak mempunyai teman berjalan, jadi dia mempunyai banyak masa untuk berpikir. Mengapa aku menipu ayahku? Mengapa aku tidak menunggu waktu Allah? Mungkin Allah tetap akan memberikan aku berkat itu tanpa perlu menipu ayahku. Yakub juga risau, adakah bapak saudaranya Laban akan menerimanya dengan baik apabila dia tiba di Haran nanti? Dia tidak membawa apa-apa untuk bapak saudaranya. Apabila hari menjadi gelap, Yakub melihat sekeliling. Di manakah dia akan tidur? Tidak ada rumah ataupun kemah yang berhampiran. Dia merasakan yang dia betul-betul keseorangan. Tetapi Yakub tidak bersendirian tidur di atas tanah. Berkat daripada ayahnya berserta dia. Dan berita yang paling menggembirakan ialah Allah sentiasa berserta dia. Biarpun Yakub tidak menyadarinya, malam itu Allah berfirman kepadanya melalui mimpi. Dalam mimpinya, melihat tangga dari bumi naik ke surga. Ada ramai malaikat yang menaiki dan menuruni tangga itu. Di atas tangga itu, Yakub melihat Tuhan berdiri dan berkata kepadanya, "Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Ishak. Aku akan memberikan engkau dan keturunanmu tanah yang engkau diami sekarang. Engkau akan mempunyai banyak keturunan dan mereka akan menjadi berkat kepada seluruh bangsa di bumi." Ini sangat menakjubkan. Sekarang Allah berkata kepada Yakub tentang segalanya yang Ishak telah katakan semasa dia memberkati Yakub. Kemudian
Allah menambahkan satu lagi janji yang hanya untuk Yakub. Ingatlah, aku beserta engkau dan akan memperhatikan engkau walau dimanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau sehingga aku telah melakukan apa yang telah aku janjikan kepadamu. Apabila Yakub bangun dari tidurnya, dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada lagi tangga dan malaikat-malaikat tadi. Tetapi Yakub tahu bahwa Allah telah berfirman kepadanya pada malam itu. Dengan penuh kagum dia berkata, "Sesungguhnya Tuhan hadir di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tempat ini adalah rumah Allah. Ini adalah gerbang surga." Yakub bangun. Dia mengambil batu yang digunakannya sebagai bantal dan memecahkannya. Dia tidak mahu melupakan tempat di mana dia bertemu Tuhan dan para malaikatnya. Yakub tidak mempunyai apa-apa untuk dikorbankan. Dia hanya menuangkan sedikit minyak pada batu itu. Dia menamakan tempat itu Betel, yang bermaksud rumah Allah. Sebelum ini Yakub berpikir bahwa Tuhan itu adalah Allah datuknya Abraham dan ayahnya Ishak. Kini dia tahu bahwa Tuhan juga mahu menjadi Allahnya. Oleh sebab itulah dia berjanji, "Jika Allah beserta aku dan memperhatikanku, jika dia memberikan makanan untuk aku makan dan pakaian untuk aku pakai supaya aku dapat kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka dia akan menjadi Allahku. Batu yang aku pecahkan ini akan menjadi tempat untuk menyembah Tuhan, dan segala yang Allah berikan kepadaku, aku akan berikan semula sebanyak 1/10." Selepas itu, Yakub tidak berasa bersendirian dan sedih lagi. Dia berasa gembira semula. Dia heran mengapa Allah begitu baik terhadapnya, biarpun dia telah menipu ayahnya. Sepanjang perjalanan, Yakub sentiasa teringat akan mimpinya. Dia juga ingat bahwa Tuhan akan memperhatikannya dan tidak akan meninggalkannya. Sekarang Yakub berjalan tanpa rasa takut. Allah telah menjadi sahabatnya. Yakub tidak lagi keseorangan. Jadi adik-adik, objektif yang terdapat dalam cerita kita pada hari ini ialah kita haruslah sadar bahwa Tuhan sentiasa di sisi mereka biarpun mereka tidak mengetahuinya. Selain itu, kita haruslah bersyukur kepada Allah atas kehadirannya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Ayat hafalan kita pada hari ini, Kejadian 28 ayat 16. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.
Anak-anak semua, ibadah online kita pada minggu ini sudah selesai. Cikgu akan pimpin kamu dalam doa berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.